Bagi umat Hindu di Bali, semua ciptaan Tuhan dunia ini memiliki peranan tersendiri dalam kehidupan manusia sehingga harus dipelihara dan dirawat dengan baik. Tidak terkecuali jenis tanaman yang berada di kawasan halaman rumah kita yang masih banyak orang tahu. Namun tidak semua jenis pepohonan bisa ditanam hanya untuk kepentingan keindahan maupun untuk dimanfaatkan hasil buahnya. Salah satu pohon yang lumrah tidak boleh ditanam di halaman rumah yakni jenis tanaman pepaya, khususnya orang Bali bilang gedang renteng dan pisang sabe. Ada beberapa alasan umat Hindu tidak menanam kedua jenis pohon ini yang perlu dipahami bersama. Kita meyakini ada tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa ditanam di pekarangan rumah. Yang sudah lumrah sekali sangat ketah puniki, yaitu pohon pisang, ada juga pohon pepaya, dan tidak semua pohon pepaya, terutama pepaya yang disebut dengan gedang renteng. Gedang renteng itu adalah pohon gedang atau pohon pepaya yang bunganya kecil-kecil. Dan dia tidak bisa berubah menjadi buah. Dan batang dari daunnya itu sangat banyak. Itu yang disebut dengan gedang renteng. Dan pisang juga, pisang sabe terutama. Ini tidak bisa diyakini tidak bagus ditanam di pekarangan rumah. Kenapa demikian? Dan juga pohon beringin, pohon sandat juga tidak bagus. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dari ceritanya, saat Betara Siwa, yaitu sangat marah kepada Dewi Uma, karena Dewi Uma membohongi Betara Siwa, maka Betara Siwa mengutuk Dewi Uma menjadi Dewi Durga. Nah, Dewi Durga ini turun ke Mercapada. Beliau menyebabkan terjadinya bencana, penyakit dan lain sebagainya. Sampai hukuman ini, sampai pada suatu ketika hukuman ini sudah selesai, maka Dewi Durga dilukat dengan tirta yang disebut dengan Panca Agni Panca Brahma. Setelah dilukat Dewi Durga ini, maka tubuh Dewi Durga, yaitu keringat Dewi Durga, yaitu menjadi pohon mitir, bunga mitir. Kemudian susu payudara dari Dewi Durga menjadi gedang atau pepaya. Kemudian air susu dari Dewi Durga itu menjadi pisang sabe. Dan begitu juga organ yang lainnya, tulang dan lain, jari-jarinya beliau menjadi pohon pisang, buah pisang. Nah, dengan cerita ini, dari dilukatnya Dewi Durga kemudian kembali karena setelah hukumannya menjadi Dewi Uma, maka tubuhnya ini menjadi tumbuh-tumbuhan. Makanya pohon gedang renteng dan pohon pisang selalu dipakai dalam pertunjukan calon arang. Karena pohon ini dianggap angker. Meski demikian, ada beberapa cara agar jenis pepohonan atau tanaman lainnya bisa ditanam di halaman rumah sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu diperhatikan di tengah semakin sedikitnya buah lokal yang sangat diperlukan bagi umat Hindu di Bali, khususnya untuk melengkapi sarana upacara. Sekarang untuk pepohonan yang Titiang sampaikan tadi, yang tidak boleh ditanam di pekarangan rumah, Nika bisa disiasati dengan tanam di pot sehingga akarnya tidak langsung ring pekarangan rumah niki. Apakah semua pohon pisang tidak boleh ditanam di pekarangan rumah? Tidak demikian. Pisang yang tidak boleh adalah pisang yang penjelmaan dari unsur tubuh Dewi Durga, yaitu pisang sabe. Pisang yang kecil itu boleh ditanam di pekarangan rumah. Itu. Bagaimana seandainya umat itu tidak mengetahuinya bahwa tanaman tersebut ada unsur mistisnya dan akan berdampak pada kehidupannya. Nah, kalau umat yang tidak tahu, yang saya sebutkan tadi, kalau ada niat yang tidak bagus,
di pekarangan tersebut, maka energi daripada pisang, sabe atau gedang renteng itu akan membantu energi yang tidak bagus itu. Jelas dia akan ada dampak kepada penghuni rumah itu. Kalau ada yang memanfaatkan. Tapi kalau tidak ada yang memanfaatkan ini, tidak akan berdampak negatif kepada orang yang menempati pekarangan tersebut. Intinya adalah kita menanam sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak baik terhadap diri kita sebagai sebuah jembatan penghubung sehingga kita akan merasa tidak baik atau menjadi sakit. Nah, kalau boleh Titiang sarankan, jangan membuat jembatan ini. Kalau dasarnya adalah cerita daripada calon narang atau pementasan calon narang yang diambil dari ceritanya Betara Siwa waktu memastu Dewi Uma menjadi Dewi Durga. Terima Bali TV.